Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, kita semua tahu ya, di dunia ini semuanya harus pakai ijazah. Mau tidak mau lamar di kantor, mau didik, mau apa. Tapi ada di dunia spiritual, saya dengar-dengar ada yang namanya ilmu laduni. Ini saya mau langsung sama Pak Kiai. Pak Kiai mau saya tanyakan, Pak Kiai. Ya. Masalah ilmu laduni itu kebenarannya gimana? Mungkin ada syarat-syarat atau rukun-rukun untuk menggapai ilmu itu, Pak Kiai. Kalau memang ada, Pak Kiai, kan memang saya awam sama sekali, Pak Kiai, masalah ilmu laduni. Jadi mohon penjelasannya masalah syarat-syarat untuk menggapai ke arah itu. Apakah semua orang punya potensi itu atau memang orang-orang khususon? Artinya sedikit orang yang bisa menggapai. Itu Pak Kiai, mohon penjelasan. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya menanggapi ya Pak. Jadi kita ini sharing, saling memberikan masukan. Jadi di sini nggak ada kiai, nggak ada santri, nggak ada ustadz, nggak ada termit, nggak ada guru, nggak ada siswa, ya kan? Ya kita semua sahabat. Intinya kita sohib ya. Ini saling memberi masukan. Ya ini input. Ya harapan kita dengan keterlibatan semua kita antara kita itu menjadi suatu wawasan yang membuktikan bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Innallaha wasi'un alim. Jadi sesungguhnya Allah itu ilmunya sangat luas pengetahuannya. Jadi mungkin termasuk tentang ilmu laduni yang ditanyakan oleh Pak Kato itu memang dasarnya dari Al-Quran sebetulnya, karena Al-Quran itu diyakini sebagai firman Tuhan, berarti ini kan bahasa Tuhan, bahasa Tuhan ya kan, bahasa Rabbun itu, bahasa Tuhan. Jadi sebaiknya memang sumbernya dari Tuhan kan gitu. Tapi kita harus yakin dulu bahwa Al-Quran itu memang firman Tuhan kan gitu ya. Itu dulu, kalau kita nggak yakin ya percuma. Nah itu ada di surat asal mula munculnya ilmu laduni tersebar ya, menjadi viral ilmu laduni. Dari mana sih istilah itu? Itu di Quran surat Al-Kahf, surat Al-Kahfi ayat 65. Nah, tolong dicari, tolong dibacakan dah. Surat Al-Kahfi ayat 65 itu. Itu coba. Al-Kahfi ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ya. Artinya, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Nah, oke. Sadaqallah ya. Nah. Fawajada ya, maka gitu ya, maka
keduanya bertemu. Makanya ada alifnya. Fawajada, maka keduanya bertemu. Oke ya, nanti tak jelasin. Bertemu siapa? Abdan min indina, abdan min ibadina. Fawajada abdan min indina, min ibadina. Fawajada, maka keduanya bertemu abdan min ibadina, salah seorang hamba dari hamba-hamba kami. Atainahu, yang aku berikan kepadanya rahmat min indina, dari sisi kami. Wa alamnahu, dan aku ajarkan dia, aku berikan ilmu kepadanya miladuna, langsung dari sisiku, ilman, yaitu satu ilmu. Jadi ilmu laduni itu ilmu yang langsung dari Tuhan yang disampaikan kepada hamba di antara hamba-hambanya. Nah, kata-kata fawajada ini kan pakai alif, Pak. Itu bentuknya musana. Musana itu 2. Kalau jamak 3 lebih. Kalau fawajada itu berarti maka keduanya berjumpa. Terus lafaz keduanya ini siapa yang berdua? Kan berarti ada 2 orang yang berjumpa, satu hamba dari hamba-hamba Allah. Jadi ada 3 nih yang berperan. Ada 2 orang yang berjumpa dengan salah seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Jadi ada 3 perannya. Nah, yang dipertanyakan yang 2 orang yang berjumpa dengan hamba ini siapa? Nah, di ayat sebelumnya saya nggak perlu bacakan ya. Kalau lebih detail nanti coba dicek dulu dari ayat 60. Nanti sendiri aja, jangan sekarang. Ya, siapa 2 orang ini? Nah, 2 orang ini diterangkan di ayat sebelumnya adalah Nabi Musa dan sahabatnya. Namanya Yusak, sahabatnya Nabi Musa. Maka kedua orang ini, Nabi Musa dan sahabatnya ini, berjumpa dengan salah seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Ya kan? Yang ceritanya Nabi Musa memang diperintah oleh Allah untuk menjumpai hamba itu di pertemuan 2 lautan. Ya kan? Dengan perjalanan yang sangat panjang, pada akhirnya keduanya itu berjumpa dengan salah seorang hamba dari hamba-hambaku, kata Allah, hamba-hamba Allah. Yang kemudian beredar kabar bahwa hamba itu yang kemudian disebut-sebut sebagai Khidir. Betul ya? Ya. Udah bisa nyambung ya? Iya. Tapi kalau pengen cetolnya nanti dibaca dari ayat 60. Ya, itu sampai 80 sebetulnya ini kalau kita bahas. Nah, ini saya hanya ingin menunjukkan asal-usul istilah ilmu laduni. Dari kata-kata miladuna wa alamahu miladuna ilman. Nah, ini muncullah istilah ilmu laduni. Kalau kita bicara konteksnya ayat ini, kita akan bicara masa lalu. Masa lalu, Pak. Karena yang diceritakan ini Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Musa dan sahabatnya berjumpa dengan Nabi Khidir. Kalau ini saya hanya cerita ini, nanti yang sama terima, dengan terima, mesti cuma cerita. Cerita, dongeng, sejarah, kan gitu ya. Bisa cerita, bisa dongeng, bisa sejarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dulu, Pak. Ini, Pak. Ini ya, ini kebetulan nih. Duduk nih. Masuk dalam. Wah, Bapak Amsori. Pulang ya. Maaf ya, biar dibikin kopi dulu. Biar nggak putus. Jadi, munculnya istilah ilmu laduni itu bukan karangan manusia. Memang sumbernya dari Al-Quran. Makanya kalau kita harus bicara ilmu laduni, pertama yang harus tanamkan, kita yakin dulu kepada Al-Quran. Kalau nggak yakin percuma. Dan sama ini kita sudah meyakini bagian dari rukun iman kalau Quran itu memang firman Allah. Itu dulu. Oke ya. Jadi ini bahasa Tuhan. Ini bahasa Tuhan.
Jadi yang paling bisa menjelaskan, memberikan pemahaman adalah Tuhan. Jadi kalau ada alif lam mim, hanya Allah yang mengetahui, jangan tanya sama saya dong. Tanya sama Tuhan. Kan hanya Tuhan yang tahu. Nanti kalau saya jawab, saya tahu ya kan. Paham Pak ya? Nah, sumber istilah ilmu laduni itu ada di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 65. Ya tadi saya katakan fawajada pakai alif, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa alamnahu min ladunna ilman. Itu yang munculnya istilah ilmu laduni. Jadi Tuhan yang menjelaskan. Fawajada, maka keduanya berjumpa. Jadi ada dua orang yang berjumpa. Berjumpa kepada siapa? Abdan, salah seorang hamba, min ibadina, dari hambaku, kata Allah. Jadi ada dua orang yang berjumpa dengan salah seorang hamba dari hamba Allah. Dan kemudian seorang hamba itu pertemuannya di Iltiqaul Bahrain, pertemuan dua lautan. Nah, itulah yang kemudian kesini disebut-sebut dengan Nabi Khidir. Oke ya? Nah, nanti kalau pengen penjelasan siapa dua orang itu, ternyata itu adalah Nabi Musa dan sahabatnya yang namanya Yusa. Silakan nanti dicek dari ayat 60. Kalau saya ngulang dari ayat 60 kan tekan subuh. Sampai subuh nanti ya. Jadi asal usul ilmu laduni karena yang ditanyakan itu memang itu rame tapi nggak pernah ada jawaban. Oke ya. Jadi riwayatnya Nabi Musa dan Yusa sudah ketemu nih dengan abdan min ibadina itu. Ternyata setelah ketemu, tujuan Nabi Musa menemui hamba itu adalah meminta langsung kepada hamba. Itu, izinkanlah aku mengikuti kamu, kata Nabi Musa kepada hamba itu. Ya kan, izinkanlah aku untuk mengikutimu agar aku bisa belajar ilmu yang benar dari kamu sebagai petunjuk. Padahal Nabi Musa itu seorang Rasul ulul azmi, pemegang kitab undang-undang syariat namanya Taurat. Nah, ini kadang-kadang menimbulkan pertanyaan, apakah Taurat tidak benar sehingga dia diperintah Allah harus menemui hamba untuk mempelajari ilmu yang benar. Singkat cerita, kamu nggak bakal kuat. Kuat kalau saya yang nyuruh Allah kok. Enggak, kamu nggak akan kuat kamu ngikutin saya. Karena apa? Nggak ngikutin umum misalnya. Jarang orang yang kuat ngaji pasti kuat. Kalau kuat Pak Amsori udah dari dulu ngaji pasti kuat. Mungkin sini dari zaman di sana kok. Saya punya takol dia yang bawa. Ya. Punya takol dari BN dia yang bawa. Proyek mau bicara ya. Iya. Jadi makanya itu hamba itu bilang, Nabi Musa itu bilang, kamu nggak akan kuat ngikutin saya. Cek nanti di surat sebelumnya, di ayat sebelumnya. Dari ayat 60 itu diceritakan itu. Kuat Allah ini. Kamu nggak bakalan sabar ngikutin saya. Ini ilmu tingkat tinggi baru kayak kita gitu ya. Sabar, oke, tapi baiat dulu. Makanya ada baiat disyariatkan. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'u Allah. Baru nanti ya dua apa itu. Kalau kamu udah baiat baru tangan Allah nanti ada di atas tangan kalian. Artinya Allah yang akan membimbing sendiri. Oke? Nah itu syarat menuntut ilmu. Kalau enggak susah, enggak nyangkut kita. Cuma kalau ngaji kok enggak kagak baiat. Mana ada yang ngaji pakai baiat ini? Yang bekas. Nah, yang penting kan maghrib ngaji, habis darah bibir mutopa, ngaji 10 menit, 15 menit, menjelang isya tutup, ya habis isya amplop pulang. Hah? Begitu nggak prakteknya? Ayo udah kemana begitu lah, mau pinter kan mau nggak ada orang pinter di tengahnya. Biasanya yang cerdas-cerdas itu yang di Toreko, Fadilia, Abu Qasim, sudah kalau terjadi, Imam Ghazali, keren. Itu dunianya dunia spiritual. Oke ya? Riwayatnya itu. Jadi mulainya dari Nabi Musa ke Nabi Khidir. Akhirnya setelah baiat, ya udah ayo jalan. Tapi janji baiat.
jangan pernah menanyakan apapun dari saya dan jangan bantah, jangan komplain, jangan ngeyel sampai aku menjelaskan sendiri. Udah itu tak syaratnya. Jalan naik perahu, perahunya dijebol. Mereka Nabi Musa yang memegang kitab undang-undang syariat Taurat, mungkarat nih, kemungkaran nih harus dicegah. Akhirnya kan komplain. Tuh, Musa, dari awal kamu udah melanggar janji. Kan janji jangan banyak nanya, jangan banyak komplain, jangan melanggar janji. Ini sekarang itu melanggar janji, udah kita pisah. Istilahnya gitu. Bentar, ini kronologis dulu Pak, kalau enggak nanti sampai nggak paham. Munculnya dari mana ilmu lagu. Udah, al-ikhtilafu sababul firaq. Perbedaan sudut pandang ini membuat kita harus berpisah. Wah, minta maaf, jangan dong, aku kan masih pengen belajar ini. Maafkan saya gini-gini. Bener ya? Kira-kira nih kalau dialognya bahasa kita. Ya, awas kalau sampai ini lagi. Udah, akhirnya nggak bisa naik perahu. Bocor kan perahunya. Kita bocor. Akhirnya jalan kaki lewat sisi pantai. Kebetulan lagi surut kan. Jadi banyak pasir, di situ banyak anak-anak kecil itu lagi pada bermain, belum balik lah anak, artinya belum punya dosa. Tiba-tiba dicekek sampai mati. Dicekek. Kira-kira Nabi Musa pemegang kitab undang-undang gimana? Gue ahli hukum. Kriminal ini ya kan, tegur lagi tuh, udah 2 kali kamu melanggar. Bayat kita loh itu, melanggar bayat loh. Kamu tak ngurusi kok, benar nggak? Oh ya maaf. Mau terpisah lah kamu dari itu. Tinggal sekali lagi kamu nanya, kamu komplain, udah saat itu kita harus berubah. Karena al-ikhtilafu sababul firaq. Bagikan sudut pandang kita. Nggak apa-apa kita berpisah dan nggak apa-apa kita berbeda. Nggak harus jadi musuh gara-gara berbeda. Tapi kita harus pisah. Karena nggak nyambung kan gitu ya. Akhirnya bener tuh masuk kampung orang. Di kampung dicurigain karena orang asing, kira-kira gitu. Boro-boro dikasih minum, dikasih apa, disapa dengan ini. Malah ada orang rumahnya mau rubuh, dibangun. Bangun rumah orang. Nah, Nabi Musa mikir, yang bayar siapa? Wong kita ada dimusuhin, dicuekin di situ, dicurigain, ya kan? Nah, akhirnya udah dari situlah terjadi perpisahan. Nah, pertanyaannya, kalau Nabi Musa jelas dia pemegang kitab Taurat. Khidir itu ilmu dari siapa? Dia bocorin kapal yang nyuruh siapa? Ayo, wahyunya pakai kitab apa dia ada sini? Dia nggak punya kitab. Dan bukan nabi, abdan min ibadina. Dia hanya salah seorang hamba di antara hamba-hambaku, kata Allah. Nggak disebut nabi, nggak disebut rasul. Terus dia nyekekin orang, anak nggak berdosa dimati-matiin itu. Dasarnya dalilnya kitab apa? Kita kan sekarang apa-apa kitab itu punya kitab apa itu? Dan Nabi Musa pemegang kitab pun menerima yang sudah jelas rasul ulul azmi. Nah, dari situlah muncul ilmu laduni. Oke, bisa dipaham ya? Nah, itulah yang disebut ilmu laduni, miladuna ilma. Ilmu yang langsung dari sisi Tuhan. Dari sisi Allah. Kalau kita ngomongin ayat ini, berarti kita cerita masa lalu. Masa lalu. Yang dikatakan zaman Nabi Musa, nggak tahu berapa ribu tahun yang lalu. Dan kita tidak pernah meneliti. Siapa yang pernah meneliti peristiwa ini? Siapa yang sudah memastikan dan membuktikan peristiwa ini? Akhirnya kalau cuma ini cerita masa lalu, cerita itu bisa bahas masa lalu, bisa cerita, bisa dongeng, bisa juga sejarah, tergantung. Kalau cerita misalnya Pak Sarip dari Padang ngobrol gini. Nah, terus sampai sini, Pak tadi di sana ada kejadian tabrakan gini. Nah, ini cerita. Karena ada saksi. Cerita kan Pak? Iya, cerita. Tapi kalau Pak Sarip ngarang-ngarang, pada zaman dahulu ada seorang perampok yang sakti mandraguna, tetapi dia ketika merampok, hasil rampokannya dibagi-bagikan kepada
orang-orang fakir miskin, maka dia disebut maling celuring gitu. Itu dongeng. Tetapi kalau Pak Sarif, ada suatu kejadian di saat itu kemudian dicatat oleh Pak Sarif pada zaman itu, dicatat, kemudian catatannya masih tersimpan sampai sekarang. dan kemudian diteliti, dibuktikan ada bukti-bukti secara arkeologi, benda-benda temuan. Ini loh, oh iya ya, ini namanya itu, iya benar nih Pak Sarif. Nah ini namanya sejarah. Baik cerita, dongeng mau sejarah, mesti katanya. Katanya bukan Pak. Udah itu kesimpulannya. Katanya. Berarti kalau saya ceritain, nanti katanya ini. Terus manfaatnya apa buat kita? Kan kita ceritain lagi sama anak kita. Nah, kita ceritain lagi. Aslinya itu terus begitu jadi cerita. Nggak ada manfaat. Ada manfaatnya? Nggak ada. Ya ada Cuma cerita doang, cerita cerita ya. menarik. Kalau perlu dibikin novel. Nah, sekarang bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi hujah linas? Loh, kalau kita manusia bukan hanya masa lalu, kita juga manusia. Bagaimana ayat ini bisa berguna untuk kita? Pertanyaannya gini, sekarang kan ini cerita zaman Nabi Musa, tapi dibicarakan di saat ini. Untuk apa? Ilmu laduni di zaman Nabi Musa yang diberikan kepada Nabi Khidir oleh Allah. Miladuna ilma. Loh, kita ngomongin ilmu laduni buat apa? Masa lalu. Makanya Nabi Musa waktu itu mau kenal sama Tuhan, itu awalnya ngeliat api. Terus bisa bicara dengan Tuhan ya. Nah supaya bisa ketemu Tuhan, nah itu aku tak nyalain api dulu, terus nggak enak. Ayo Pak. Nah, pakai api dulu. Jadi ada manfaatnya. Dulu Nabi Musa mau ketemu Allah, melihat api dulu, betul nggak? Di Quran ada itu, surat Toha ya. Nah saya tak nyalain api dulu. Barangkali dapat petunjuk. Oke, sekarang kita jadikan bahwa ini sudah linas. Kalau sudah linas secara umum, selama masih ada manusia, berarti bisa menggunakan Al-Quran jadi petunjuk. Oke ya, yang hubungannya dengan ilmu laduni. Sahru Ramadan al-Adzim unzila fihil Quran, hujah linas. Di bulan Ramadan turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Bukan hanya sebagai petunjuk Al-Quran, jadi dia juga menjadi wabayinatin minal huda. Jadi Tuhan itu memberi petunjuk, ada petunjuk yang kurang jelas, dijelaskan lagi oleh Tuhan, namanya bayinan. Menjadi penjelasan dari petunjuk yang ada. Sehingga ayat Al-Quran yang satu, kalau kurang paham, bisa dipahami dengan menggunakan ayat yang lain, disebut tafsirul Quran bil Quran. Oke ya, itu dulu kita paham itu dulu. Jadi kalau supaya ini berguna ya, kita kembali minta petunjuk Tuhan. Bahkan ada Furqan nanti ya, setelah kita bisa memisah, kita bisa menentukan sikap kita bagaimana sekarang. Betul enggak? Karena sudah ada bayan misalnya. Sudah ada bayan nih. Laduni itu ini loh. Ini kan dulu. Bagaimana dengan kita sekarang? Buat apa membicarakan ilmu laduni? Apa mungkin kita dapat ilmu laduni? Sekarang saya tanya, kalau di zaman Nabi Musa Allah bisa memberikan ilmu laduni kepada Nabi Khidir, apa Tuhan di zaman Nabi Musa dengan sekarang beda? Ini di center juga, jadi nanti di sebelah ikut kira. Iya. Di center. Kan kaget, apa yang sorry? Oh, orang Indonesia geger nanti. Ada 10 tahun ya ketemu saya ini, nggak pernah kesini. Tapi ibunya ketemu saya mulu karena nganter cucu. Waktu itu cucu apa anak? Cucu. Ya. Kita harus santai Pak Naji, jangan tegang sambil rokok. Kalau di masjid-masjid lain nggak boleh, sini boleh. Ayo Pak silakan di Jambi, itu di Jambi yang ada pisangnya juga boleh. Ya, nanti yang khusus nanti pakai dia mainnya nanti kita bicara. Iya. Ya, Oke.
Sekarang kita tidak bicara masa lalu zaman Nabi Musa. Bicara sekarang yang kita suka ngomongin ilmu laduni, ya jangan salah paham. Ada yang memikirkan ilmu laduni itu sakti, orangnya nanti dibaca nggak mempan. Oh bukan. Ilmu laduni itu ilmu hikmah. Orang kalau nggak nyerang kok dia mental sendiri, wah ada, ya kan? Santet nggak mempan bukan. Silakan ya. Oke. Sekarang kira-kira kita mungkin nggak dapat ilmu laduni. Nah itu pertanyaannya. Ya, itu Pak. Tapi kalau ilmu laduni diberikan kepada abdan min ibadina, kalau bilang, ya kan, aku berikan hamba di antara hamba-hambaku yang aku berikan kepadanya ilmu dari sisiku, hamba dong. Nah kita kira-kira hambanya bukan. Kalau kita merasa hamba Allah, masa iya sih Allah pilih kasih. Terus ayat-ayat tadi diceritakan untuk apa kalau kita nggak bisa ngambil? Oke ya. Saya meyakini, saya boleh nyombong nggak? Nggak boleh ya nyombong, nggak boleh ya. Nah, saya nggak boleh nyombong, nanti kayak iblis, ya kan? Tapi kalau saya berbagi nikmat, atau mungkin mengkabar-kabarkan nikmat yang Allah berikan kepada saya, apapun itu bentuknya, kan gua ama binikmati robbika fakadis, dan apapun terhadap nikmat Tuhanmu adalah engkau kabarkan. Saya bukan mau nyombong dong, berarti saya kabarkan. Kalau saya bilang saya udah dapat ilmu laduni, terserah percaya boleh nggak percaya boleh, bukan nyombong tapi kan yang benar Pak. Iya, kita kan bicara firman Tuhan, bahasa Tuhan. Kalau tidak percaya, tanya sama Tuhan. Coba buka surat itu, Al-A'raf ayat 172. Kan enak Pak, jangan kata saya dong, nanti katanya. Nah, itu kalau itu sudah kalau lagi ya. Nah, coba pakai sudah lagi. Coba Al-A'raf ayat surat ke-7 itu. Yang muda-muda kan matanya itu, kalau saya enggak ya. Itu kebutuhan. Ya, satu, dua. Sudah kalau aja ini kan iya loh. Kalau saya kan mau makan disuruh. Benar kalau benar. Kalau enggak. Jadi karena ini kita cerita bahasa Tuhan, biar Tuhan yang menjelaskan. Ada nggak? Tunggu. Karena saya salah membawa nama Allah, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amsaynahu walladzina ma'ahu fi rahmatin minna. Bukan, Al-A'raf ayat 172. Oh, 172. Bukan 72, 172. Al-A'raf 172. Kalau bahasa Tuhan 70 kalau ayat Ini, ayo, kau dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna am taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. artinya ada bahasa Arab enggak ngerti ya. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam dari tulang belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, sambil ia bertanya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai tentang ini. Sudah. Sudah Allah lazim. Sudah kalau lazim ya. Ya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Oke, kita yakin itu benar. Jadi enggak sempurna kan?
Jadi saya tidak ingin menyempurnakan. Saya hanya mendengar. Tolong didikte ya. Saya tak baca. Wa is akhoda robbuka min bani adama min duhurihim duriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal kiamati inna kunna an hadza ghafilin. Oke. Wa'id akhoda dan tatkala mengambil perjanjian. Nah, wa'id akhoda siapa? Robbuka sebagai fa'il. Jadi kata kerjanya akhoda, mengambil. Yang mengambil siapa? Robbuka menjadi fa'il. Ada fi'il ada fa'il. Wa'id akhoda robbuka dan tatkala Tuhanmu mengambil perjanjian. Perjanjian siapa? Mimbani agama. Dari anak Adam. Min duhurihim. Ya kan? Sebelum dikeluarkan dari duhurnya, artinya rohaniahnya. Karena fisiknya belum disiapkan. Berarti rohaniahnya kan? Ya. Duriyatahum. Sebagai keturunan-keturunan Adam. Oke ya. Mimbani agama min duhurihim duriyatahum sebagai keturunan ini yang terus bisa dari bapak dari ibu, tapi kalau nasab dari bapak namanya bani idi ya kan, termasuk iid bani idi, tapi kan juga keturunan ibu AA betul nggak? Ada duriyah ada bani, paham ya? Kalau bani kan bapak, kalau keturunan bisa. Paham ya? Duriyatahu. Kemudian Allah nyatakan wa ashadahum dan aku suruh syahadat mereka. Wa ashadahum. Aku syahadatkan pada mereka. Di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, di hadapan Rabb hukum. Wa ashadahum. Aku syahadatkan mereka. Yang disuruh siapa? Ala anfusihim, jiwa mereka, bukan jasadnya. Karena jasadnya tidak ada waktu itu. Berarti di alam roh. Oh enggak, kan rohaniah tadi saya. Bahan jasadnya masih ada di tulang sulbinya Adam. Dipancarkan nanti setelah ada gaduhannya, wadahnya. Bisa dipahami ya? Ya, paham, Pak. Jadi yang disahadatkan apa ya? Jiwanya, rohnya, jiwanya. Karena fisiknya belum ada. Ala anfus sihim. Apa isi syahadat? Alastu birabbikum. Saksikan. Bukankah aku ini satu-satunya Rabb kalian? Pelajaran apa bukan ini? Pelajaran apa bukan? Pelajaran. Ilmu apa bukan? Ilmu Apa? Laduni kan. Syahadat. Oh, kesaksian. Iya. Asyhadahum. Apa ajarkan dia syahadat? Yang ngajarin siapa? Allah. Rob. Ilmu bukan? Ilmunya dari siapa? Untuk siapa? Hambanya. Hambanya dari mana? Oh, belum masuk roh. Jiwa. Masih roh ya? Iya, anfus. Anfus siapa? Bani Adam. Jiwa-jiwa Bani Adam. Ilmunya dari mana? Bukan dari kiai, bukan dari ustaz, bukan dari mursyid, dari siapa? Di sisi rohnya ya. Kita sudah diajarin itu bukan? Kita diajarin itu enggak? Iya. Kita diajarin itu enggak mau? Iya. Semua karena kita keturunan Adam bukan sih? Iya, Kalau keturunan Adam kita diajarin loh. Bagaimana? Iya. Oh, iya. Iya, maksudnya dari Adam sampai sekarang ya gitu. Loh, iya. Ya, prosesnya begitu, Pak. Nah itu syarat. Iya. Pengen dapetnya mulai dulu, syahadatmu benerin. Hubunganmu dengan Tuhanmu. Ini hubungan spiritual. Nggak bisa pakai fisik. Dimensinya beda, bro. Beda dimensi, beda frekuensi. Saya biar jauh sama Pak Amsori, kalau saya bisa gunakan masuk pada dimensi Pak Sarip, saya bisa komunikasi dengan Pak Sarip. Asal bisa masuk dari dimensi Pak Amsori, saya bisa komunikasi dengan Pak Amsori. Tapi frekuensinya harus sama. Frekuensinya nomor berapa? Kalau salah nomor masuknya ke sini. Ayo,
Kita sama Tuhan beda. Gelombangnya sama. Makanya frekuensinya dulu. Oke ya. Jadi syahadat. Nah, selesai. Oke ya. Itu jiwa kita. Kemudian bahan wadah yang tadinya di surga Adam dibuatkan, diciptakanlah wadahnya namanya Hawa. Oke? Ini Adam laki-laki, Hawa perempuan. Ketemu. Nah, satu cerita, Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Ya kan? Makanya kalau orang Jawa nyebut suami itu garwo. Belahan jiwa. Garwo, orang Sunda bilang garwa. Nggak tahu. Pasaman leren dari bawah Sunda ya. Satu kami ganti garwa. Tasik, Banjar, mana itu garwa? Garwa. Garwo itu kata orang Jawa sigarane nyawa. Belahan Jiwa. hati, Belahan jiwa. apa? Belahan Jantung jiwa. hati, belahan jiwa. Jiwa. Itu ekstrim. Itu cara batiniah, cara rohaniah. Jantung hati, belahan jiwa. Itu batiniah. Secara lahiriahnya garwo sing siji sigar, sing siji dawa. Tahu sigar? Belah. Lah, Dawa tahu? Panjang. panjang. Yang satu panjang, yang satu belah. Makanya kalau dia belah sini nggak panjang-panjang jadi masalah. Yang sini panjang, yang sini nggak belah, ketutup belahannya, masalah. Pening kepala langsung. Nggak bercanda Pak, bercanda. Tapi serius ya, tapi serius. Di sini santai Pak. Di sini nggak ada guru, nggak ada murid, nggak ada kiai, nggak ada santri, nggak ada ustadz, nggak ada tilmid. Kita sohib, sohib, betul nggak? Sohib. Biar jangan kaget Pak Amdori. Nanti tuh Pak Wato tuh ada yang sesat tuh ngajunya rokokan sambil ngopi ya kan. Udah nggak apa-apa biarin Pak Wato sesat, biar sesat sendiri aja. Ya kan Pak Syarif, Pak Wato nggak mau Pak Wato kafir nggak apa-apa, biar kafir sendiri. Udah masalah. Mau kafir lo baru kata lu juga iman baru kata lu kan. Nah ini tahu kata lu. Enak nggak ada beban kan? Dari dulu Pak Wato nggak pernah ada beban Pak Wato. Jauh-jauh dari Jawa Timur ke sini sendiri. Nggak ada saudara, misalnya seorang diri di Jawa ini. Nggak ada beban, karena apa? Ya memang nggak ada masalah. Dan nggak pernah bikin masalah. Orang mau masalahin Cak Wato, please. Mau dolimin Cak Wato, please. Yang penting Cak Wato jangan dolimin orang. Terus saya Pak. Nah gitu. Bentar, tak nyalain dulu biar. Oke ya. Jadi dapat ilmu apa Pak pertama? Syahadat. Ilmu dari siapa? Dari roh ya. Langsung bukan? Ya, langsung. Oh, oke. Jadilah Adam dan Hawa sebagai garwo. Siji sigar, yang siji dawa. Sing atas kerjasama yang baik antara Adam dan Hawa, yang dawa tadi masuk ke yang sigar. Tahu ya? Yang panjang masuk ke yang sigar. Hamilah Hawa. Keluar kembar, laki perempuan ya. Muncullah Qabil, Habil, Ya. diterima ya. Udah itu paham lah ya. Kembar-kembar. Itu jadi keturunannya Adam dan Bani Adam. Oke. Ini kita prosesnya setelah kita syahadat itu dipindah Pak kita. Saya pindah. Kenapa? Aku sudah sediakan kendaraan kapalnya, bagus kapalnya. Masuk, kamu tak masukkan ke dalam kapal. Wana faktu fihi miruhi. Lalu aku tiupkan ke dalamnya itu rohku. Roh siapa? Roh siapa? Allah. Dari siapa? Dari rohnya, dari Lah iya. sisinya ya. Terus kita hidup. Iya. Hidupnya siapa? Hidupnya Allah. Hidupnya roh. Iya, rohnya Allah dari Allah. Ya, hidupnya Allah ya kan? Hidupnya Allah. Jadi hidupnya punya kamu bukan? Bukan. Dititipin. Kamu bukan punya siapa? Berarti kita hanya mengemban amanat. Dengan khianati itu hidup. Mengkhianati hidup, mengkhianati Allah. Hidup nggak kita? Tapi pindah alam, namanya alam rahim. Namanya disebut rahim. Rahim itu ar-rahim, itu Tuhan Maha Penyayang. Nah, di sini penuh kasih sayang. Disayang sama Tuhan. Karena apa? Sudah syahadat. Kalau sudah syahadat, kamu Islam.
Islam artinya apa? Berserah diri. berserah diri. Setelah kamu Islam, aku didik kamu dengan ilmu yang namanya ilmu Islam, supaya kamu bisa menjadi orang yang Islam kafah, berserah diri secara totalitas, berserah diri secara kafah. Itu yang disebut Islam kafah. Kapan? Di alam rahim. Jelek. Saya nggak sama Tuhan. Iya. Saya tanya, bisa apa waktu di alam rahim? Bisa apa? Pernah mikir apa? Enggak mikir. Pernah ingat apa? Pernah berbuat apa? Hidup apa enggak? Semakin gede apa tidak? Semakin itu. Pusing apa enggak? Enggak. Mikirin beras naik enggak? Ya. Hah? Ikut demo, mau dipager enggak? Ya. Islam. Isilmi apa? Diajarin enggak kita Islam apa? Diajarin Allah enggak menjadi Islam apa? Ilmu dari siapa? Udah ketemu kiai? Belum. Belum. Jadi ilmu yang langsung dari Allah namanya apa? Milad. Ada manfaatnya ini cerita ini? Kalau kita cerita zaman Nabi Musa, apa yang kita ambil hikmah dari kita? Merasa apa tidak? Iya. Berarti Berarti yang apa? ayat yang tadi penjelasannya di surat ayat yang 60 tadi, Iya, penjelasannya 65, tapi penjelasannya di Al-Araf 172. Kalau kita mau ambil buat kita. Oh, begitu. Kalau konteksnya untuk kita, untuk masa kini. Tapi kalau tidak, ya kita cerita masa lalu. Katanya. Kalau sekarang katanya enggak? Enggak. Saya tanya sekarang. Itu sedekahul lazim benar apa tidak? Indikator benar satu bisa diterima akal. Akal sama terima nggak sekarang? Terima. Tolong di antara jamaah ini ada nggak yang nggak terima akalnya? Hah? Terima nggak akal sama dia? Terima? Bisa dipastikan? Bisa dibuktikan? Dan terbukti. Bisa. Ada yang membantah? Ya. Silakan bantah, nggak apa-apa. Kan bantah, kerja sama Pak tadi. Aku tak bantah, tak warno. Bantah. Kalau di Jawa Timur nggak apa-apa, soalnya. Sama dari wajar jadi Sumenep, cuman nggak hilang Sumenepnya karena lahir di Tuban ya. Hah? Baru kebuka kijil, jadi orang Islam sejak kapan? Iya, kalau pemikiran saya itu kan wajib itu yang itu Pak kayak yang ya itu loh kayak itu pemikiran saya, makanya Apakah masih- ini tidak sakti? lebih sakti dari itu. Kita hidup terbungkus hari-hari. Ya. Bagaimana kita nafas? Mata gimana kita melihat apa? Kuping kita bagaimana mendengarnya? Kita mau makan dari mana? Mulut kita tertutup. Sakti nggak tuh? Lebih sakti. 9 bulan 10 hari kita di dalam itu. Gelap, nggak ada PLN masuk. Lebih sakti mana? Sakti. Begitu aja masih jinjot-jinjot sama bapak kamu udah 7 bulan begitu masih jinjot-jinjot. Ini pelakunya nih. Ini pelaku. Nih. Sakti nggak? Lebih sakti dari orang-orang yang dicari sebetulnya. Lebih sakti dari apa yang dicari orang-orang yang belum tentu. Itu pasti. Makanya kebenaran itu bisa benar apabila satu bisa diterima akal. Jadi nggak mungkin agama jangan diakal-akalin. Justru menjalankan agama syaratnya satu akil balik. Kalau nggak berakal teman-teman jalanin agama. Kok nggak boleh pakai akal gimana? Jadi kita dikasih akal itu pembeda antara kita dengan binatang. Di Quran apalah takdir, duanya. Apalah kata kamu, apa kamu nggak berpikir? Apalah kata barunya Al-Quran, apa kamu nggak berusaha memahami nilai-nilai Al-Quran? Oke, jadi bisa dimakal, Bisa? bisa dipastikan, bisa dibuktikan. Sadaqallahu alazim. Makanya yang namanya kebenaran nggak mungkin ada perdebatan. Coba orang bicara benar, nggak ada debat. Tuh. Ayo silakan kalau mau didebat. Orang berdebat itu masing-masing sedang cari pembenaran, yang dicari dalil-dalil.
masih cari petunjuk, belum ketemu. Kalau benar apa yang mau didebatkan? Akal sampean terima, kepastiannya ada, berarti nggak ada bohong. Buktinya ada fakta. Kita jadi sekarang, dan kita sedang menyaksikan, apalagi kita udah beranak cucu, punya pengalaman sendiri 9 bulan di kandungan. Itu apa? Kita sudah dididik oleh Allah tentang ilmu Islam yang apa? Berserah diri secara totalitas. Udah dapat berapa ilmu laduni? Malam ini dapat ilmu laduni berapa sudah? Jangan-jangan nggak keterima nih. Kalau nggak keterima nggak bisa kobil tuh, nggak bisa kobil tuh syaratnya keterima. Dapat ilmu berapa sudah sekarang? Laduni yang sama terima udah berapa? 2, berarti nyangkut. Ya kan kita harus dibuktikan Pak. Takutnya kan ngetopos nggak ada gunanya. Jadi pulang aman, sampai malam rapat nih. Enggak, soalnya dilanjutkan dengan ngaji apa? Ilmu laduni, dapat berapa? 2. Baru ngetopos semalaman nggak dapat apa-apa, capek ya. 2 ya, mau nambah nggak? Terserah Pak Kiai. Nggak usah terserah dong, kalau terserah. Oh. boleh Pak. Oke. 1 syahadat. Ada kesaksian. Setelah itu Islam. Diajarkan ilmu Islam kafah dan sudah langsung dipraktekkan 9 bulan 10 hari. Yang ketiga, kita diberikan ilmu oleh Allah tentang cinta dan kasih sayang. Ayo kita sama-sama, nanti akal kita pakai yang bersih nih, pikiran yang bersih, hati yang jernih. Ayo kita renungkan diri kita. Kita sekarang ada di sini ini adalah buah dari cinta dan kasih sayang. Ini jadi kayak begini gagah. Ini hasil teletabis ayah sama ibu ya. Ayahnya dia, Bu, teletabis. Apa teletabis? Berpelukan. Pelukan erat. Jadi dia nih. Apa hasil berantem? Hasil berantem enggak? Apa hasil berpelukan? Cinta dan kasih sayang. Ingat dong itu. Sama saudara jangan berantem lu bukan hasil berantem lahir dalam dunia ini. Kamu dididik dengan cinta dan kasih sayang oleh Tuhan, dan landasannya Tuhan cinta dan sayang sama kita diciptakan. Dan tidak ada satu agama pun yang mengajarkan perpecahan dan perkelahian. Semua akan ajarkan cinta dan kasih sayang. Roh sama ubainahum, ini orang pondok Gontor Pak. Asli Gontor. Gontor. Saya kenal kakeknya. Saya kalau pagi nongkrong di balai kakeknya. Di sini gantung ada sapu itu ada sapu itu ya. Ada ortopunya di atas di sini pabrik kue. Ini kakeknya dia, dan ini rumahnya depannya yang masuk sini rumah gede rumah dia. Jadi kakeknya kiai, imam besar, Kiai Rohim. Saya tahu saudara-saudaranya semua Ustadzah Marfuah. Nah, itu buliknya dia, Ustadzah Nung. Tantenya dia, Ustadzah itu ibunya dia, yang suka di sini bertiga-tiga, ibunya dia. Semua sini tak kenal semua. Ini tamatan Gontor, cuman mau ke Mesir nggak jadi, karena keburu pacaran di konangan kan. Kalau saya itu orang Indonesia kenal Pak. Mengenai dia kalau ada neko-neko di sini panggil Pak Wato. Padahal ribet-ribet makanya itu dari salah kalau masih ada Pak Wato nanti ribet. Mendingan Pak Wato kalau ada apa-apa jangan kasih tahu. Dia yang tahu semua. Yang sebut-sebut udah nggak ada, tinggal Pak Wato. Itu punya anteng. Makanya Mas Slamet tenang-tenang aja zaman di Darussalam yang rutin ya, pokoknya jangan lupa bulanannya ya. Gimana? Gimana nih? Oke ya, oke tenang. Udah dapat 2. Berarti sekarang tambah 1. 3. Cinta dan kasih sayang. Atas landasan cinta dan kasih sayang itulah sehingga manusia diciptakan berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada laki, ada perempuan. Dan disadari atau tidak disadari,
kita tercipta dari perbedaan. Memang bapak kita sama emak kita sama. Kalau sama nanti takut gigit-gigitan atau anggar tanda jadi kita. Jadi sejak itu kita dikasih ilmu apa oleh Allah? Dikasih ilmu untuk bisa menerima dan menghormati perbedaan. Kenapa setiap berbeda dimusuhin? Halo? Itu aja udah nyambung besok. Sampai subuh nih. Iya. Sekarang. Loh. Enggak, sampean kalau mau bantah, kalau mau debat. Qur'annya ada kok. Makanya Waktasimu bikablillahi jami'a wala tafarraqu. Ngapain sih kamu? Kan kita dari orang sama. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kitab kita sama, sumbernya sama. Diciptakan dari bahan yang sama. Kalau kata Kiai Tegal, Purwokerto, Banjarnegara, saya dikasih jasa Pak, apa. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi kalau sampean mau gunakan boleh. Makanya kenapa Pak Wato nggak pernah minder sama siapapun. Sama orang kaya saya nggak dulu, sama pejabat juga enggak. Saya digerebek 4 pilar di sini gara-gara nanggap wayang. Tahu ya, dengar kabar ya, nggak apa-apa. Saya digerebek sama RT 12, sama RW Jumur, sama Kamtib yang dari kepolisian, sama dari tentara ke sini mau bubarin saya. Nggak masalah, nggak dibubarin. Alhamdulillah. Kenapa? Pakai ijazah. Memang kakinya harus begini kakinya. Kakinya harus gini kalau sambil duduk, kalau begini nggak bisa, harus begini. Mau nggak usah pakai bismillah, nggak usah. Nanti kamu nggak tega. Kakinya begini kakinya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup dan setan nggak masuk ke kita. Pandang sini mas. Ini gede tinggi nih. Gua kalau lawan ngedeng, berdua dengan ngedeng. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Pada baik kita harus kita peduh. Pada baik kita harus kita peduh. Pada baik kita harus kita peduh. Bahasa Tegal itu gitu, karena Kiai Tegal ya Purwokerto udah gitu. Jadi kita ini sama-sama diciptakan dari kita jangan saling kalau iya kan apa coba kayak nggak ngeluarin aja. Itu yang bikin nikmat itu. Wah, Mas Arif parah deh. Langsung dasarnya itu diungkit. Betul nggak? Iya, dari dasar. Kalau mau bantah. Tali dari apa dulu, dari masak uangnya cari lama kita nggak tahu. Sama Pak Yai, sama kita. Kenapa sih? Sama. Orang kaya jangan sombong sama orang miskin. Ya kan? Orang miskin membahagiakan orang kaya nanti ada akhirat dengan doanya. Orang kaya nanti selamat di akhirat berkat doa orang miskin. Orang miskin bahagia di dunianya berkat hartanya orang kaya. Makanya orang kaya jangan pelit dong. Kaya udah zakat kagak mau, ngapa nggak mau kekayaan banyak, apa jual tanah dapat miliaran jadi jembah. Hah? Kontrakan banyak, zakat. Biar selamat. Coba deh orang-orang miskin tuh kasih aja 1 juta, ya Allah, biar sehat anda dulu, biar berkah 1 juta, bahagia kamu di akhirat orang kaya. Nih, yang miskin bahagia di dunia karena apa? Terbantu dengan harta orang kaya. Begitu bilangnya rohamau. Jangan dalil doang, rohamau benar. Sayang kangen, sama saudara miskin dicuekin aja, malah dipamerin umroh bolak-balik itu saudara lu buruk. Dampak ya? Iya. Apa? 1 kita diajarin syahadat, 2 jadi muslim yang kafah, 3 diajarin cinta dan kasih sayang. Dengan cinta dan kasih sayang kita bisa menerima dan menghormati perbedaan. Aku nggak tahu ini ilmu diamalin. Di keluarga aja, di keluarga dulu, tetangga, di tingkat RW, negara kita kalau punya ilmu lagi 4 beres ya.
siapapun yang jadi presiden nggak usah buang duit banyak, hanya musyawarah. Bagaimana kalau tahun 2934 nanti yang jadi gubernur Pak Amsori, gitu aja. Amin, amin. Amin Pak Amsori. Kang Indra aja Rep, aku capek. Udah nggak masalah, ngapain buat duit banyak-banyak, musyawarah aja. Oke? Ada yang kurang paham? Sudah yakin tahu yang mulai ini? Enggak, saya tanya dulu. Percaya nggak kalau saya udah dapat ilmu laduni? Percaya Pak Kiai. Percaya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan semuanya, pertanyaan saya tadi sudah terjawab semuanya. Mungkin kalau memang ada yang kurang begitu jelas bisa ditanyakan baik. Tapi kalau udah mau saya tutup. Pak Farid barangkali ada wawasan Sepakat, bedanya ya. orang pondokan itu Mungkin sampai itu aja orang yang ilmu laduni di saya tanyakan. tempuran ya, pertemuan dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.